beberapa kali itu muncul berita katanya Jeffrey Epstein itu masih hidup. Bahkan ada yang foto kalau dia lagi pergi nyetir mobil apa gitu. Fotonya itu beneran ada dan mukanya tuh beneran kayak Jeffrey Epstein. Jadi orang-orang tuh pada bertanya, ini sebenarnya beneran mati apa enggak? Kalau enggak mati berarti dia bebas lagi gitu kan. Jadi apa benar meninggal? Nah ini warga dunia juga sama ya, kematian Yesus pun juga dipertanyakan. Namun melalui firman yang baru saja kita baca, kita tahu kalau itu nggak benar. Yesus itu benar-benar mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, taat sampai mati di kayu salib. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas, mengapa karya Kristus ini begitu luar biasa bagi kita. Yang pertama adalah inisiatif Allah. Jadi Allah itu menjadi manusia bukan karena kita yang meminta, atau karena kita layak, melainkan murni inisiatif dan kasih daripada Allah itu sendiri. Jadi Allah yang melangkah duluan. Bayangkan ya, ada sebuah jurang yang sangat lebar antara manusia dan Allah, itu akibat daripada dosa. Manusia tuh nggak punya jembatan, nggak punya tali, dan tidak bisa melompat setinggi itu untuk sampai ke Allah. Maka Allah itu nggak menunggu manusia tuh bangun jembatan. Bangun jembatan itu maksudnya kayak lewat amal, kebaikan gitu ya. Melainkan dia yang menjadi jembatan itu sendiri dengan turun ke dunia. Jadi kalau kita berpikir kita itu baru akan diselamatkan karena kita hamba yang taat, terus pelayan Tuhan, jadi pelayan Tuhan, rajin ke gereja. Nah, nggak seperti itu ya. Karena Alkitab mencatat bahwa tidak ada yang mencari Allah. Itu tertulis di dalam Roma 3 ayat 11. Tidak ada yang mencari Allah. Jadi dialah yang mencari kita. Seperti gembala mencari domba yang hilang. Allah melakukan ini itu saat kita masih berdosa. Jadi bukan saat kita itu udah bertobat, terus Allah baru cari kita ya. Enggak, justru saat kita berdosa. Ini menunjukkan bahwa pengorbanan Allah itu nggak bergantung pada kelayaan kita, tapi karena kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Seringkali ya, kita itu merasa bahwa karena kegagalan kita itu dosa-dosa kita, masa lalu kita itu nggak layak berdiri di hadapan Tuhan. Kita merasa seolah-olah pintu surga itu sudah tertutup rapat gitu ya bagi orang-orang yang kayak kita gitu. Di sini Farika akan bercerita sedikit kisah nyata tentang seorang pria yang bernama John Newton. Di abad ke-18, ini di England itu ada seseorang namanya John Newton. Orang ini tuh terkenal tuh bukan karena prestasi atau karyanya ya, tapi lebih karena banyaknya perbuatan jahat yang sudah dilakukan. Dia juga napi yang terus keluar masuk penjara ya. John Newton ini bukan orang biasa. Dia orang yang nggak percaya Tuhan. Dia itu seorang pemberontak, napi yang tadi Farika bilang. Terus dia juga pedagang budak yang sangat keji dan amoral. Dia merantai manusia, menyiksa, bahkan memperlakukan mereka seperti binatang ya, kayak Jeffrey Epstein gitu lah ya. Yang ini namanya John Newton. Nah, John Newton ini juga dikenal sebagai penghujat Tuhan, karena dia tuh suka banget menghujat Tuhan, kadang bikin lagu tuh ngilok-ngilok orang Kristen gitu ya. Sampai dia tuh dikenal dengan nama Great Blasphemer. Suatu malam di tahun 1748, dia pergi naik kapal, terus kapal yang ia tumpang itu diterjang badai yang sangat hebat di tengah Samudra Atlantik. Airnya itu, karena ombaknya sangat besar, air itu mulai masuk ke dalam kapal. Orang yang dalam kapal tuh sudah tahu, wah kematian ini sudah di depan mata gitu ya, kayak Titanic gitu ya, ombaknya sudah mulai masuk gitu. Dalam keputusasaan yang luar biasa, John Newton yang awalnya itu seorang penghujat Tuhan, tiba-tiba dia tuh berteriak ya, Lord, have mercy on us. Tuhan, kasihanilah kami. Bayangkan seorang penghujat ya, tiba-tiba dia bilang kayak gitu, Lord, have mercy on us. Luar biasa, dan sebuah keajaiban yaitu badai tiba-tiba langsung reda, dan kapal yang seharusnya karam justru dia tuh bisa kembali berlayar. John selamat. Dan momen tersebut itu malah menjadi awal ia menyadari betapa buruk hidupnya itu selama ini. Ia menyadari bahwa selama hidupnya ini ia sama sekali seharusnya itu nggak layak untuk selamat.
Namun secara ajaib Tuhan menyelamatkan John dan memberikan John kesempatan yang kedua. Menjadi John itu jadi layak itu karena anugerah ya. Jadi John akhirnya meninggalkan perdagangan budak, dia belajar teologi dan menjadi seorang pendeta yang gigih memperjuangkan penghapusan perbudakan. Ia menuliskan sebuah kalimat yang sangat terkenal di akhir hidupnya, bunyinya, "Although my memory is fading, I remember two things very clearly. I am a great sinner and Christ is a great savior." Jadi sekalipun ingatanku mulai pudar, aku mengingat dua hal ini dengan sangat jelas. Aku adalah pendosa besar dan Kristus adalah juru selamat yang luar biasa besar. Kalau aku sebut John Newton, pasti semuanya nggak tahu ya siapa orang ini. Tapi kalau aku bilang tentang sebuah lagu Amazing Grace, kayaknya semuanya udah pernah dengar ya. Amazing Grace, Amazing Grace, how great thou art. Jadi John Newton ini adalah orang yang membuat lagu itu. Dia yang membuat lagu itu sebagai pengakuan bahwa ia itu adalah yang terhilang. Namun ia telah ditemukan. Ia yang buta sekarang melihat. Jadi itu adalah John Newton ya. Jadi seperti John Newton, kita itu menjadi layak bukan karena masa lalu kita. Masa lalu kita bersih itu makanya kita layak, enggak. Tapi karena kasih Tuhan Yesus yang menyelimuti masa lalu kita yang kotor itu dengan pengorbanannya. Poin yang kedua dari bacaan tadi yang adalah rencana yang sempurna. Jadi kematian Yesus itu bukanlah sebuah kegagalan ya, melainkan memang sudah adalah rencana agung Allah seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 dikatakan, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi kematian itu emang perlu agar penebusan itu bisa terjadi. Jadi bukanlah sebuah kayak kecolongan, tapi memang rencana yang sudah dipersiapkan Allah ya. Penyaliban Yesus ini juga bukan rencana darurat. Tiba-tiba Tuhan berencana, waduh ini harus dilakukan karena manusia sudah gagal banyak berbuat dosa. Oh, enggak seperti itu. Tapi sebaliknya sejak dunia itu dijadikan, Allah itu sudah tahu kalau manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Dan ia sudah menyiapkan jalan penebusan itu. Jadi dari awal, Allah itu sudah tahu kalau suatu hari dia harus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita ya. Jadi ilustrasi sedikit, ada seorang anak kecil, kasih ilustrasi supaya lebih gampang gitu loh ya, mengertinya ya. Ada seorang anak kecil yang sedang duduk di lantai. Dia tuh melihat ibunya tuh menyulam sebuah permadani yang besar gitu. Anak kecil tuh posisinya kan di bawah ya. Jadi dari bawah, dia lihat mamanya bikin permadani besar, dia tuh melihat benangnya tuh dari bawah kelihatan acak-acakan gitu ya. Simpul-simpulnya kasar, warna-warnanya tuh berantakan, jadi pokoknya kelihatannya kayak masuk akal ini, bentuknya kok kayak gini ya. Anak ini bertanya ke ibunya, kenapa permadani ini kok jelek gini ya? Tapi ibunya itu cuma tersenyum gitu. Ketika permadani itu selesai, terus dibalik dari sisi atas benang-benang yang kusut itu tadi ternyata membentuk gambar pemandangan yang sangat indah dan megah. Setiap simpul kasar yang anak itu lihat dari bawah ternyata itu diperlukan untuk membuat pola yang sempurna dari atas. Kalau dilihat dari atas tuh pemandangan gambarnya itu yang dibikin sama ibunya tuh bagus sekali gitu ya. Jadi penyaliban Yesus ini tuh adalah bagian bawah dari permadani Allah. Terlihat seperti kegagalan dan akhir yang menyedihkan ya, karena Tuhan Yesus mati gitu ya di kayu salib. Namun dari sudut pandang Allah, itu adalah satu-satunya cara untuk membentuk gambar keselamatan yang sempurna. Terkadang hidup kita itu terasa seperti benang kusut ya. Kita bertanya, Tuhan kenapa ya ini kok terjadi ya? Seandainya nggak seperti ini, kenapa ya? Aku tuh sudah jadi orang yang taat, tapi kok hidupku tuh seperti ini. Tapi mari kita belajar dari peristiwa salib ya. Allah itu sedang merajut sesuatu yang indah dari hal-hal yang mungkin saat ini kita nggak bisa pahami. Tuhan tuh sudah punya rencana gitu, walaupun kita nggak ngerti gitu loh. Kayak sekarang hidup tuh susah gitu ya. Tapi ya kita belajar dari peristiwa penyaliban Yesus ya. Tuhan Yesus pun juga mati di atas kayu salib
untuk suatu hal yang kelihatannya nggak bagus, nggak indah, tapi itu adalah yang terbaik yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Oke, poin ketiga adalah dari penyaliban itu tuh juga memperlihatkan bahwa ini tuh adalah suatu kemenangan mutlak. Kristus itu nggak hanya mati, ia bangkit dan naik ke surga. Ya, kalau seumpama Tuhan Yesus nggak bangkit, kematian itu terlihat kayak sia-sia ya. Banyak orang tuh nggak percaya, mempertanyakan bukan hanya tentang kematian Yesus, namun juga kebangkitannya. Ketika kita membahas tentang kemenangan mutlak, bagaimana itu bisa disebut menang mutlak kalau kebangkitan itu nggak benar-benar terjadi. Nah, kalau kita nggak percaya kematian terus kebangkitan itu ada, nah ini kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 15. Ada yang mau bantu baca? Atau Farika yang baca boleh? Ayat 14. Tetapi andai kata, udah ketemu semua nggak ya? Farika baca ya, apa ya? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Nyari makan ini kata aku juga pasti kok. Ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata adalah saksi-saksi palsu tentang Allah. Karena tentang Dia, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi, kalau kita baca ayat sepenggal, cuman ayat 15 aja, kita tuh bacanya kayak, lebih daripada itu kami ternyata adalah saksi-saksi palsu tentang Allah. Nah, kalau orang nggak ngerti itu, kayak seakan, oh itu nggak benar gitu. Tapi kita kalau baca komplit dari ayat 14, itu ada kata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Kemudian ayat 15 selanjutnya ya. Paulus di sini tuh menggunakan ini kata-kata di 1 Korintus 14 sampai 15 ini 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 15 ini itu adalah perkataan dari Rasul Paulus ya. Di sini Rasul Paulus itu menggunakan teknik logika terbalik. Istilahnya dia tuh nantang orang gitu ya. Oh, Tuhan Yesus itu nggak benar-benar bangkit gitu. Nah, di sini tuh dia menggunakan logika terbalik. Makanya dia tuh bilang, kalau misalnya aku bohong tentang kebangkitan Tuhan Yesus, berarti aku ini itu saksi palsu. Kebangkitan Tuhan itu nggak benar terjadi, aku ini palsu berarti. Nah, sebenarnya itu berani sekali ya. Kalau misalnya dia ngomong kayak gitu, kan otomatis bilang, oh, kamu saksi palsu gitu. Tapi di sini Rasul Paulus itu dengan perkataan itu dia tuh ingin membuktikan bahwa kemenangan Kristus atas maut itu bukanlah sekedar simbol, melainkan fakta hukum dan sejarah. Kenapa fakta hukum dan sejarah? Dalam konteks hukum, sebuah kemenangan itu dianggap sah kalau didukung oleh saksi yang jujur. Jadi ada saksi. Dimanapun kalau kita masuk persidangan kan harus punya saksi ya, baru terlihat nyata gitu kan ya. Nah, di sini Rasul Paulus itu menjadi saksi. Dia bilang kalau Kristus tidak bangkit, maka seluruh pemberitaan para rasul itu adalah kebohongan publik yang besar. Jadi di sini dia mempertaruhkan rasul-rasul semua ini ya. Kalau kita ini bohong, berarti kita ini saksi palsu gitu. Sebaliknya, karena para rasul itu tetap teguh pada kesaksian mereka, bahkan sampai mereka mati, dibunuh, salib terbalik, mereka itu mau, maka di sini mereka tuh membuktikan bahwa kesaksian kemenangan Kristus atas maut itu adalah nyata gitu, nyata adanya, benar-benar ada. Jadi ini tuh adalah kemenangan mutlak bagi kita orang yang percaya bahwa maut itu telah dikalahkan gitu ya. Setelah adanya pengorbanan Kristus ini di atas kayu salib, kita tuh mendapat anugerah ya, karena sehingga maut itu bukan lagi akhir. Jadi kalau sebelum Kristus bangkit, kematian itu adalah titik akhir yang menakutkan ya. Namun karena Yesus itu bangkit, kematian itu hanyalah pintu menuju kehidupan kekal. Di kayu salib, Yesus itu berseru, sudah selesai. Ini berarti hutang dosa itu sudah lunas, kuasa iblis sudah dipatahkan, dan pintu surga terbuka untuk kita yang berdosa.
Tidak ada kekuatan gelap yang bisa membatalkan kemenangan ini. Nah, lantas kalau kematian ini adalah mutlak, apakah kita itu bisa hidup semau kita? Nah, di dalam Roma 12 ayat 1 dan Lukas 9 ayat 23 mungkin nanti bisa dibaca sendiri di rumah ya, masing-masing nanti supaya nggak terlalu panjang. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan Lukas 9 sampai 23 itu kalau dirangkum itu jelas maksudnya kalau pantas masuk surga itu nggak berarti bebas berbuat dosa. Bayangkan ya, seorang anak itu yang sangat nakal gitu ya. Lalu ayahnya itu membayar denda miliaran rupiah supaya anaknya itu nggak dipenjara. Setelah bebas, apakah anak yang tahu diri itu akan bilang ke ayahnya, "Ore, besok aku berbuat salah lagi nanti gampang, nanti papaku bisa nebus aku, murah itu miliaran rupiah gitu." Tentu enggak ya. Kalau anak ini sungguh menyayangi ayahnya, dia tuh akan merasa malu dan hancur. Dia malu kalau berbuat salah lagi. Dia nggak mau mengulangi kesalahannya lagi. Jadi dia nggak mau mengulangi kesalahannya lagi itu bukan karena takut dihukum, tapi karena tidak ingin menyakiti hati ayahnya yang sudah berkorban. Jadi kita ini sudah diberi tiket ke surga secara gratis ya, melalui pengorbanan Yesus. Identitas kita itu sudah berubah dari hamba dosa jadi anak Allah. Ya, keselamatan itu memang gratis, tapi harganya itu sangat mahal karena dibayar dengan darah Yesus. Kalau kita tuh sudah diselamatkan dari rumah yang terbakar, masa sih kita mau melompat lagi ke dalam rumah yang terbakar itu? Gitu. Masa sih kita mau kembali ke dalam api? Kan nggak mungkin ya. Jadi surga itu adalah tujuan, tetapi kekudusan hidup adalah respon kasih kita. Jangan berbuat baik supaya selamat, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Mungkin ada juga yang bertanya, apakah dosa manusia itu nggak bisa ditebus dengan cara lain? Karena kan banyak juga ya, kita habis buat dosa, terus kita beramal, kita pelayanan, berbuat baik. Mungkin kalau ditimbang-timbang dosa dan pelayanan kita paling nggak biar seimbang gitu ya. Apakah dengan demikian maka dosa itu bisa dihapuskan? Jawabannya ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Bentar. 1 Petrus bentar deh. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Di sana dikatakan bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana, seperti perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal ya. Amal dan kebaikan kita itu adalah hal yang baik, namun tidak akan pernah cukup untuk membayar hutang dosa. Hanya pengorbanan Allah yang mampu melunasinya. Lalu setelah kita menerima pengorbanan yang begitu besar, bagaimanakah respon kita? Jadi mari kita tuh fokus pada dua hal yang Tuhan minta ya, untuk respon kita ini ya. Yang pertama yaitu memikul salib. Mengikut Yesus itu berarti siap menyangkal diri dan setia dalam segala keadaan, baik saat suka maupun duka. Kedua, selagi Tuhan itu masih memberikan napas kehidupan, mari kita itu mempersembahkan tubuh dan hidup kita itu sebagai ibadah yang sejati, bukan lagi untuk memuaskan keinginan diri sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan ya. Sebelum ditutup renungannya, mungkin ada yang mau menambahkan atau berbagi bagaimana Tuhan sudah menguatkan kita dalam melewati masa sulit itu? Sudah. Atau ada tambahan?